Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, tafsir belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah ala barakatillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian dari surah At-Takwir dari kitab Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Boleh dibaca dengan dhamma sinnya atau dengan fathah As-Suyuti atau As-Sayuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu ta'ala an ashabil mufassirin dan seluruh para ulama-ulama tafsir radhiyallahu anhum ajma'in. Surah At-Takwir di penghujung ya. Sudah di penghujung surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kita baca innahu laqaulu rasulin karim. Innahu ay al-Qur'an laqaulu rasulin karimin 'ala Allah ta'ala wa huwa Jibrilu udhifa ilaihi linuzulihi bihi dhi quwwatin ay syadidil quwa inda dzil arsy ay Allah ta'ala makinin dhi makanatin muta'alliqun bihi muta'alliqun bihi inda muta'alliqun bihi inda muta'in thamma amin muta'in thamma amin muta'in thamma amin ay tuti'uhul malaikatu fis samawati aminin 'alal wahyi wa ma sahibukum ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam atfun 'ala annahu ila akhiril muqsam alaihi bimajnun kama za'amtum walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada dua qiraah boleh dibaca pakai dha atau ada qiraah membacanya pakai dhad bidhanin. Dha dan dhad bidhanin dan bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya apa? Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itulah qaulu rasulin karim, perkataan ucapan yang dibawa oleh Rasul itu malaikat Jibril yang mulia, yang dibawa oleh Rasul yang mulia. La qaulu rasulin karimin 'ala Allah ta'ala, seorang utusan Allah yang mulia. Wa huwa Jibril, itu malaikat Jibril. Ada sebagian ulama boleh juga membacanya Jibrail. Jibril atau Jibrail alaihissalam, malaikat Jibril atau Jibrail pembawa wahyu. Ada gak orang namain anaknya Jibril? Atau nama orang Jibril ada nggak? Ada Jibril. Abu Jibril. Ya betul, Abu Jibril. Ada Abu Jibril tuh. Ada, bukan hanya dia. Di kalangan habaib juga ada. Di kalangan habaib ada. Ada, tapi memang langka. Yang banyak nama malaikat itu Ridwan. Yang paling banyak malaikat Ridwan. Malik agak ada, seram, penjaga neraka. Malaikat Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Yang lebih seram lagi Israel. Bapaknya lagi koma. Bapaknya lagi ngapa lagi koma. Pak Jibril datang Pak, kata anaknya.
Jibril malaikat Israel datang, kata anaknya, Pak Israel datang, Israel. Waduh, Israel datang mau jabut nyawa saya dong. Jadi kalau dikasih nama, ada anaknya namanya Jibril, Mikail, dan juga Ridwan, Malik, ada yang lebih seram Israel. Dan Jibril udah pada ngumpul, Ridwan udah ngumpul, udah datang, tinggal Israel yang belum datang. Pak Israel Pak datang tuh Pak. Langsung mati bapaknya. Kaget langsung bos langsung. Kalau dikasih nama Israel, makanya nggak ada orang namain anaknya Israel. Yang banyak kalau malaikat ya malaikat Ridwan, penjaga surga. Sementara Israel penjabut nyawa, ya hampir kita nggak pernah temukan ada orang bernama Israel. Kalau Jibril banyak ada. Jibril atau Jibrail, malaikat Jibril udhifa ilaihi linuzuli bihi, diidhafakan, disandarkan karena turunnya dengan membawa Al-Qur'an, dengan membawa Al-Qur'an, turun membawa Al-Qur'an yang mulia, sehingga malaikat Jibril disebut Rasulin Karim, utusan yang mulia karena membawa Al-Qur'an yang mulia, karena membawa wahyu Allah Ta'ala yang mulia, maka malaikat Jibril dikatakan Rasul. Apa itu Rasul? Utusan yang mulia, Rasulin Karim. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Qaul pakai qaf ya. Laqaulu Rasulin Karim. Ada orang agak berat, kadang agak berat menyebut kaf ya, laqaulu. Laqaulu bukan laqaulu Rasulin Karim, qaul. Allah, bukan Allah. Ada wallahi, ada yang bilang gitu, ada orang-orang Sulawesi biasanya begitu tuh. Orang Sulawesi wallahi, bukan wallahi. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada sebagian ya orang kita, ya suku tertentu dia punya lahjah berbeda-beda ya. Ada yang agak berat, ada yang berat mengucapkan dha atau zai sama seperti j. Ada juga mungkin yang dia berat mengucapkan huruf-huruf tertentu. Jadi qaul bukan qaulu bukan la qaulu. Innahu la qaulu Rasulin Karim. Wallahi bukan wallahi, wallah tafkhim. Dibaca tafkhim, tebal. Tafkhim artinya tebal. Wallahi, Allah. Allah bukan Allah, bukan Allah. Bukan wallahi, wallahi. Allah. Dibaca tafkhim, bukan tarqiq. Kalau tipis namanya tarqiq. Ada tafkhim, wallahi. Kalau tarqiq, billahi. Kalau itu billahi, bukan billahi. Wallahi, billahi, tallahi. Wallahi, tallahi itu tafkhim. Tapi kalau tarqiq, billahi. Nggak boleh dibaca billahi, billahi. Wasallillahumma, wasalli Allahumma disambungin wasallillahumma. Ada yang suka baca yang dia belum paham, dibaca wasallillahumma. Wasallillahumma tarqiq tipis. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa ala alihi washabihi ajmain. Wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wasallillahumma bukan wasallillahumma. Kalau dipisah wasalli Allahumma, wasalli dan salawatlah ya Allah, wasalli Allahumma. Kalau dibaca wasal disambung wasallillahumma, dibaca tarqiq alias tipis. La qaulu Rasulin Karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi quwwatin yang memiliki kekuatan, syadidil quwa. 'Inda dzil 'arsy di sisi Allah pemilik arsy. 'Inda dzil 'arsy di sisi pemilik arsy itu Allah. 'Inda dzil 'arsy ay Allah taala makin. Dzi makanatin memiliki kedudukan. Yang memiliki kedudukan malaikat Jibril memiliki kedudukan khusus di sisi Allah taala. Makin dzi makanatin. Muta'alliqun bihi inda. Jadi ada kaitannya muta'alliqun dengan kata inda dzil arsy makin. Malaikat Jibril yang memiliki makanah
Dzi makanatin, makin artinya yang punya makanah, kedudukan. Kedudukan dari kata duduk. Kedudukan, jabatan. Kenapa dikatakan kedudukan? Karena ada kursinya ya. Karena ada kursinya yang dibuat duduk pejabat. Yang kebanyakan orang berebut. Padahal yang dia habiskan, yang dia kehilangan bukan cuma kehilangan harta. Kalau berebut kedudukan dan jabatan itu, kehilangan harta dan agama juga. Ya, banyak yang kehilangan harta, berikut agamanya juga hilang. Sampai dia menjadi penjilat. Dia tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, melihat atasannya berbuat salah, dia diam. Itu kan berarti dia luntur agamanya. Roboh agamanya, runtuh agamanya. Dia tidak mencegah perbuatan yang mungkar yang ada di hadapannya. Itu ya harus kita berani mengatakan, paling tidak kita menegur, mengingatkan. Kalau kita punya atasan, kita punya bos, pimpinan, dia berbuat salah, kita mengingatkan, kita tegur. Kalau takut dipecat gimana? Waduh, bahaya nih kalau takut dipecat. Kalau takut dipecat gimana? Takut dipecat ya siap-siap, tapi itu dapat pahala nanti di akhirat selama-lamanya. Ya insya Allah sih enggak, kalau kita menyampaikannya dengan bijak, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara metode yang baik, yang bagus. Nabi Musa dan Nabi Harun saja Allah Ta'ala perintahkan untuk mengatakan kepada Fir'aun, siapa orang sebejat Fir'aun? Enggak ada ya. Sebejat Fir'aun saja Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi katakanlah oleh kamu berdua wahai Musa dan Harun kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Kalau kita kasar, bengis, wah bakal dijauhi. Dan orang nggak akan menerima biasanya. Kalau dengan ucapan yang kasar, yang bengis, yang sangar, yang galak. Itu tanda orang yang sombong itu kalau negur orang, negur sahabatnya, negur temannya, negur keluarganya dengan kasar. Tapi kalau dia yang ditegur, dia tidak menerima. Itu min alamatil kibri. Ciri orang yang sombong itu idza wa'adha annafa wa idza wa'idha anifa. Idza wa'adha annaf, kalau dia menasihati orang, negur orang kasar, galak, sangar, dengan keras. Tapi kalau dia yang mendapatkan teguran atau nasihat, dia menolak. Annafa pakai ain. Idza wa'adha annaf. Wa idza wa'idha, kalau dia yang dinasihati atau ditegur, anif pakai hamzah. Anif, anifa ya'nafu, dia menolak. Ciri orang yang sombong ditegur, dia nolak. Kalau dia negur orang, kasar, galak. Ciri orang yang sombong. Kalau dia negur orang, nasihatin orang, wah dengan kasar. Kamu nih dasar kamu. Kamu tuh nggak tahu dia. Ya Allah, lemah lembut, pelan-pelan. Negur anak-anak, bilangin anak-anak, kasih tahu anak-anak yang bercanda di masjid ya dengan lemah lembut. Kalau kita kasar, kita bentak-bentak tuh anak, akhirnya tuh anak nongkrongnya di warkop, di kafe, di tempat PS, atau nongkrongnya ya dia pada main game. Karena ke masjid nggak mau, ke masjid diomelin mulu, galak tuh pengurusnya misalnya. Ya jangan galak-galak. Jadi idza wa'adha annaf wa idza wa'idha anif. Itu tadi malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dikatakan utusan yang mulia dan memiliki kedudukan, dzi makanatin, kedudukan. Ada cerita orang Sunda dari kampung nih ke Jakarta naik busway. Naik busway nggak dapat duduk dia. Dari mulai naik sampai turun kagak dapat duduk. Tapi dia nggak ngerti bahasanya, cara nyusun bahasanya gimana. Saya mah dari mulai kenaikan, katanya. Kenaikan dia ngomongnya. Saya mah dari mulai kenaikan sampai keturunan. Maksudnya turun, maksudnya. Dari mulai kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan. Saya mah dari mulai kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan. Maksudnya nggak dapat duduk gitu. Nggak dapat kedudukan dia bilang. Nggak dapat duduk maksudnya. Dari mulai kenaikan sampai keturunan nggak dapat kedudukan. Kedudukan mah jabatan ya padahal ya. Nggak dapat duduk maksudnya dia. Cuman bahasanya masih belum bagus. Kedudukan.
Nah, banyak orang yang berkorban apalagi ya untuk pilpres, pilgub, pilkada ya. Dari mulai RT, RW, lurah sampai ke atas semuanya. Ya, kalau orang dulu diminta jadi pejabat atau dia jadi kepala, pemimpin sesuatu, itu dipaksa. Bukan nyalonin. Kalau orang sekarang nyalonin. Kalau mereka dicalonin, udah dicalonin pun itu mereka dengan berat, dengan susah, dengan terpaksa, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala dan menangis. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dibaiat, ketika diminta untuk menjadi khalifah Nabi. Engkau wahai Abu Bakar yang paling pantas di antara kita, engkau ini dekat dengan Rasulullah, engkau ini pernah berdua dengan Nabi di Gua Thur ketika berhijrah. Turun ayat mengenai keutamaan engkau dan namamu ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi mengatakan idh qala li sahib wa idh yaqulu li sahibihi, idh yaqulu li sahibi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya. Siapa yang dimaksud itu sahibnya, sahabatnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tapi Sayyidina Abu Bakar bukan menyalonkan diri, dicalonin, bukan diminta, dipaksa untuk menjadi khalifah Nabi. Udah gitu beliau dengan perasaan sedih dan menangis. Orang sekarang dapat jabatan, dapat kedudukan, pangkat, bukan dapat tanggung jawab. Itu sebetulnya nanti di akhirat tanggung jawabnya berat, tambah berat tanggung jawabnya. Bukan dia nangis, malah tasyakuran. Malah tasyakuran, syukuran gimana nih? Malah tasyakuran, selamat ya Pak, selamat. Padahal ya Allah, padahal agamanya celaka. Agamanya banyak yang rusak, agamanya banyak yang runtuh, banyak yang roboh, banyak yang rapuh agamanya. Sementara orang mengucapkan selamat. Wa ma sahibukum bimajnun. Makin dhi makanatin muta'alliqun bihi inda muta'in sama amin. Muta'in ay tuti'ul malaikatu fis samawati. Malaikat Jibril itu ditaati oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Muta' ditaati. Atau ayuti'u, muta' yang ditaati, muti' yang taat, muta' isim maf'ul yang ditaati. Muta'in tuti'uhul malaikatu fis samawati, thamma amin, ditaati dan dipercaya alal wahyi, dipercaya atas wahyu, untuk membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Siapa itu nabi dan rasul? Sebagian ulama mengatakan nabi dan Rasul itu perbedaannya, kalau Nabi seorang manusia laki-laki, nggak ada Nabi perempuan. Nabiyah, nggak ada nabiyah. Kalau orang soleh, wali perempuan, wali wanita, waliyah, ya ada banyak. Waliyah, solehah. Tapi kalau Nabi laki-laki, seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima syariat baru. Dia mendapatkan syariat yang baru, menghapuskan syariat yang sebelumnya, itu Rasul. Kalau Nabi, dia membawa syariat atau mengamalkan syariat Nabi yang sebelumnya. Mengamalkan syariat Nabi yang sebelumnya. Tapi kalau Rasul, dia membawa syariat yang baru, menghapus syariat yang sebelumnya. Itu Rasul. Kalau Nabi, dia tetap meneruskan syariat Nabi-Nabi yang sebelumnya. Itu hanya Nabi. Sementara Rasul menerima syariat yang baru dan menghapus syariat Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Ada lagi sebagian mengatakan wajib untuk menyampaikan. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul wajib menyampaikan dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau Rasul, kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, sebagian ulama mengatakan jangankan Nabi, kita aja yang punya ilmu disuruh menyampaikan ke orang lain. Diperintah untuk menyampaikan dan menyebarluaskannya kepada orang lain, apalagi Nabi. Itu yang tidak sependapat dengan definisi Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sementara yang diperintahkan untuk menyampaikannya adalah Rasul. Sementara tadi pendapat yang pertama, kalau Nabi itu dia tidak menerima syariat yang baru, dia menjalankan syariat yang sebelumnya. Sementara Rasul, dia mendapatkan syariat baru dan menghapus syariat yang sebelumnya. Syariat yang sebelumnya mansuh, terhapus, dan dia menerima syariat yang baru.
Berapa jumlahnya nabi? Adadul anbiya, jumlah para nabi al-anbiya ada 124.000. 124.000 nabi, sementara rasul 313. 313 seperti jumlahnya siapa? Jumlahnya Ashabul Badar atau Al-Badriyun, sahabat-sahabat Nabi yang hadir pada perang Badar di tahun kedua Hijriyah. Sahabat-sahabat yang hadir perang Badar itu di tahun kedua Hijriyah jumlahnya 313 orang. Sama seperti jumlahnya Rasul 313. Dan setiap zaman ada seorang ulama, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ulama besar, wali besar dari Hadramut, berdakwah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Kata Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus radhiyallahu an, jumlah seluruh para aulia, seluruh wali kekasih-kekasih Allah, jumlahnya para wali setiap zaman itu jumlahnya sama seperti jumlahnya para nabi, 124.000. Jumlahnya para wali setiap zaman sampai kiamat, setiap zaman, setiap waktu sampai kiamat itu ada 124.000 ka'adadil anbiya, seperti jumlahnya para nabi. Dan seseorang tidak akan mendapatkan wilayah atau dilantik, diangkat menjadi wali oleh Allah Ta'ala kecuali setelah dia mengerjakan syariat, mengerjakan perintah Allah Ta'ala yang fardu. Setelah mengerjakan syariat, ibadah yang fardu, lalu ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah, sehingga Allah Ta'ala mencintainya. Apabila Allah Ta'ala telah mencintainya, maka pendengaran, penglihatan, semua tangan dan kakinya yang dia melangkah dibantu dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab berbicara di tengah-tengah khutbah, memberikan komando arahan kepada pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Ya Sariyatal Jabala, ya Sariyatal Jabala, wahai Sariyah, bertahan engkau, posisimu tetap di situ di atas gunung, jangan turun. Padahal itu pasukan perang sudah dikirim sebulan yang lalu, berada di Syam, di Suriah, Palestina, Jordan dan sekitarnya. Di negeri Syam, Sayyidina Umar di Madinah, ribuan kilometer jaraknya, ribuan kilometer. Sayyidina Umar suaranya sampai dari Madinah ke negeri Syam, bayangin. Subhanallah, mungkin 2 kali lipat Jakarta Surabaya. Jauhnya mungkin sekitar 2 kali Jakarta Surabaya. Suara itu nyampe gak ke Bogor? Boro-boro ke Bogor, ke Kramat Jati aja kagak nyampe. Paling 100 meter suara kita ya. 150 meter, 200 meter. Di bab tayamum ada namanya Haddul Ghauth. Ghauth. Jadi batasan jarak orang minta tolong. Jarak orang minta tolong itu kalau orang berteriak sekitar 150 meter, 300 hasta. Salathumi'ah dhira di bab fikih, bab tayamum. Di masalah fikih bab tayamum ada haddul ghauth, haddul qurub dan haddul bu'ud. Nah, haddul ghauth itu sekitar 300 hasta atau 150 meter. Jarak yang biasa orang berteriak minta tolong itu sampai ke situ terdengar sekitar 300 hasta atau 150 meter. Kalau satu hasta dari siku sampai ke ujung jari itu setengah meter, berarti 300 hasta 150 meter, itu haddul ghauth. Nah, Sayyidina Umar suaranya sampai ke sana. Dari Madinah ke negeri Syam, Palestina dan sekitarnya Suriah itu Syam. Atau juga jangankan sahabat, para aulia, wali-wali umatnya Nabi ini, dari kalangan para aulia banyak. Seperti diceritakan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur. Beliau di Jember, Jawa Timur, kalau mau ngobrol, mau berbincang-bincang, mau ngobrol sama sahabatnya di Palu, Sulawesi Tengah, di kota Palu, Sulawesi Tengah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu beliau zaman itu belum ada HP, jangankan boro-boro HP, telepon aja masih langka, masih jarang, apalagi HP. Itu beliau nggak pakai telepon, nggak pakai satelit, cuman buka jendela rumahnya, buka jendela langsung, Assalamualaikum ya Habib Idrus. Kifhalukum, apa kabar, gimana kabarnya? Padahal beliau di Jember, Jawa Timur, seberang lautan di Sulawesi. Ngobrol, ahlan sahlan, langsung ngobrol. Nggak pakai sinyal, nggak pakai pulsa, nggak pakai satelit, itu wali ya, subhanallah. Nggak pakai HP, nggak pakai alat, langsung ngobrol. Satu di Jember, Jawa Timur, satu yang lagi yang diajak ngobrol sahabatnya Habib Idrus Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan kilometer juga itu. Ya Allah, subhanallah. Ada juga
yang Habib Alwi Al-Haddad Empang Bogor dengan adiknya Habib Husin di Jombang Jawa Timur. Satu di Bogor kakaknya, adiknya di Jombang Jawa Timur. Itu sering gitu juga. Pokoknya asal syarat aja, ketok pintu atau buka lemari atau ketok lemari, buka jendela, langsung ngobrol. Allah, ente bisa nggak begitu? Hah? Mau ngobrol tapi nggak pakai HP, nggak usah pakai telepon, tinggal ketok apa? Subhanallah. Wa ma huwa alal apa sampai di mana tadi? Muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabatmu itu, sahabatmu wahai Jibril, sahabatmu siapa? Nabi Muhammad. Tidaklah sahabatmu wahai Jibril, siapa yang dimaksud? Sahabatnya malaikat Jibril itu Nabi Muhammad. Bimajnun, tidaklah beliau ini seorang yang majnun sebagaimana dikatakan atau disangka oleh kebanyakan orang-orang kafir, dibilang majnun, dibilang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabatmu itu yang gila. Kama za'amtum, sebagaimana yang diduga disangka oleh kebanyakan orang. Banyak orang kafir Quraisy ngatain Nabi, dicaci maki, Nabi dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir. Padahal mereka tahu sejak kecil Nabi itu orang yang dipercaya, al-amin, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat kalau diamanatin, nggak pernah ingkar janji. Sampai mereka kalau mau pergi jauh-jauh itu menitipkan barang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nitipin barang sama Nabi, nitipin barang itu sama Nabi, nitipin onta, nitipin harta bendanya itu kepada Nabi. Tapi tetap musuhin, tetap kan kurang ajar, subhanallah, kurang ajar banget. Udah dia nyaci maki, dia kurang ajar kepada Nabi, tapi kalau nitip sesuatu barang harta benda kepada Nabi, Nabi dititipin karena nggak pernah khianat, nggak pernah khianat dengan amanat yang dititipkan kepada beliau. Allahumma shalli alaihi wa sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ma sahibukum bimajnun. Apa di dalam surah Nun ada juga surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Setelah surah Al-Mulk, setelah surah Tabarak juz 29. Kama za'amtum walaqad ra'ahu, malaikat Jibril telah melihat, walaqad ra'ahu, apa Nabi Muhammad yang melihat. Walaqad ra'ahu, ra'a Muhammad SAW ala suratihi, Jibril ala suratihi allati khuliqa alaiha. Sekarang Nabi pernah melihat malaikat Jibril, walaqad ra'ahu, Nabi pernah melihatnya. Nabi pernah melihatnya, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala suratihi allati khuliqa alaiha, sesuai dengan bentuk aslinya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat Jibril pernah ditanya sama Nabi, "Ya Jibril, kam umruka ya Jibril?" Itu ada dalam salah satu keterangan para ulama. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, berapa umurmu? Umur ente berapa ya Jibril?" Kata Nabi. Kata malaikat Jibril, "Saya nggak tahu persis, tetapi saya tahu ada sebuah bintang. Saya tahu ada sebuah bintang, tidak muncul itu bintang kecuali munculnya 70.000 tahun sekali. Itu bintang munculnya 70.000 tahun sekali. Dan saya sudah melihatnya 70.000 kali. 70.000 kali 70.000, 49 miliar. 4,9 apa 49 miliar tuh? 49 miliar, 70.000 kali 70.000. Coba ambil handphonenya. Enggak, di HP ente muat gak tuh kalkulatornya? 49 miliar muat gak tuh? Digitnya muat apa enggak tuh? 70.000 kali 70.000. Kata Nabi, "Wahai Jibril, apa itu yang engkau maksud bintang? Tahu enggak kamu yang engkau lihat bintang itu bintang apa? Yang engkau lihat yang munculnya 70.000 tahun sekali dan engkau telah melihatnya 70.000 kali. Apa yang engkau maksud dengan bintang? Bintang itu adalah aku." Cahaya Nabi maksudnya. Kata Nabi, yang engkau maksud dengan bintang itu, tahukah kamu bintang itu apa yang dimaksud dengan bintang tersebut? Bintang itu adalah aku, kata Rasulullah SAW.
Jadi malaikat Jibril telah melihat cahayanya Nabi 70.000 kali. 70.000 kali. Jadi cahayanya Nabi Muhammad ini sudah Allah Ta'ala ciptakan sebelum Nabi Adam, sebelum malaikat, sebelum segala sesuatu, sebelum adanya langit dan bumi. Pertama kali Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada segala sesuatu, nurnya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad itulah yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan. Belum ada arsy, belum ada lauhul mahfuz, belum ada langit dan bumi, surga, malaikat, semuanya belum ada. Yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Nabi mengatakan bintang itu adalah aku, kata Nabi. Subhanallah. Malaikat Jibril telah melihatnya 70.000 kali. Dan 70.000 tahun sekali lagi. Berarti malaikat Jibril umurnya waktu Nabi tanya 49 miliar. Umurnya 49 miliar. 70.000 kali 70.000. Kalau ente jangankan semiliar, 100 aja belum nyampe. Belum tentu nyampe sampai 100. 70 aja belum tentu nyampe 70 atau 80, apalagi 100. Tapi ada umatnya Nabi, jarang orang yang tahu dalam sejarah. Pernah ada seorang habaib dari marga Al-Idrus di India. Beliau pernah berjumpa. Ini mungkin kisah sekitar 200 tahun yang lalu. 150 atau 200 tahun yang lalu, habib tersebut, seorang ulama dari Hadramut, berjumpa dengan seseorang Yahudi. Hidup dari kapan dia? Hidupnya dari zaman Sayyidina Ali, dari zaman sahabat. Lagi perang, mau dibunuh sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata si Yahudi tersebut, ya Ali bin Abi Thalib, ya Ali, engkau jangan bunuh aku. Aku ini kan sahabatmu. Kamu kan tahu aku, kamu kan kenal sama aku. Aku ini sahabatmu. Engkau jangan bunuh aku akan masuk Islam. Dia bersedia akan menyatakan masuk Islam. Kata Sayyidina Ali, kamu tidak akan mati kecuali bakal masuk Islam. Kamu tidak akan mati kecuali masuk Islam, bakal masuk Islam sebelum kamu mati. Udah, akhirnya dia nggak masuk Islam. Dia percaya dengan doanya Sayyidina Ali, mustajab. Dia nggak masuk Islam, doa dia hidup terus karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia nggak akan mati kecuali masuk Islam. Makanya dia nggak masuk Islam dulu. Nyantai 100, 200, 500 tahun sampai ratusan tahun. Itu terakhir kejadian di daerah India, dia santai nggak masuk Islam dulu. Berarti dari zaman sahabat itu sekitar 1000 tahunan umurnya, 1200an umurnya, 1100 sekian atau 1200 usianya. Itu jarang orang itu sampai udah lelah betul. Akhirnya setelah dia berjumpa dengan satu habib ini dari marga Al-Idrus, diceritakan di dalam sebuah kitab, baru beberapa hari kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam meninggal besoknya. Setelah masuk Islam meninggal. Umurnya lebih dari 1000. Usianya lebih dari 1000. Ini enggak masuk muri nih. Enggak masuk apa? The World of Record apa? The Guinness of Record. Jadi nggak masuk itu, nggak masuk pemecah rekor. Padahal kisah nyata ini kisah nyata. Nggak diliput sama media tuh, sama media di Eropa, di Amerika dia sekagak diliput. Padahal kejadian nyata. Umatnya Nabi usianya lebih dari 1000, lebih daripada 1000 tahun. Seseorang di India yang hidup di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di zaman sahabat, ketika akan dibunuh sama Sayyidina Ali, dia bilang jangan, saya mau masuk Islam. Kata Sayyidina Ali, baik. Kamu tidak akan mati kecuali masuk Islam. Akhirnya dia dinyantai bahaya, dia nyantai masuk Islam. Sampai akhirnya dia udah capek, udah lelah, udah 1000 tahun umurnya, baru dia masuk Islam, nggak lama meninggal. Subhanallah. Kisah nyata ini, bukan dongeng, bukan fiktif ini, kisah beneran. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi pernah melihat malaikat Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Bahkan kalau nggak salah ada satu riwayat Nabi pernah melihatnya 60 kali. Nabi pernah melihat malaikat Jibril lahu sittumi'ah janah. Nabi pernah malaikat Jibril kata Nabi memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril sayapnya ada 600. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Fatir kalau nggak salah, ja'ilil malaikati uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Jadi Allah Ta'ala menciptakan malaikat, ada yang punya sayap 2, 3, 4 dan seterusnya. Bahkan malaikat Jibril pernah dilihat oleh Nabi. Malaikat Jibril punya janah artinya sayap, situmi'ah 600.
Sayapnya malaikat kalau dibeberin nutupin langit dan bumi. Bumi ini ketutupan, dunia ini ketutupan. Dunia ini ketutup sama sayapnya malaikat. Gimana besarnya? Sementara malaikat Jibril punya sayap 600. Sayapnya 600. Jangan ente bayangin kayak sayap burung, kayak sayap Garuda atau sayapnya Batman, jangan. Entah bagaimana bentuk sayapnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu bagaimana bentuk. Jangan dibayangkan kayak Batman, kayak Superman gitu. Jangan. Malaikat Jibril punya situ mi'ah jana, 600 sayap. Ada malaikat yang punya 2 sayap, matsna wa thulatsa wa ruba, 2, 3 dan 4. La ilaha illallah. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Menurut surahnya, bentuknya yang asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata. Al-bayyin al-mubin al-bayyin. Bil ufuqil mubini al-bayyini wa huwal a'la bi nahiyatil masyriq. Di ufuk yang nyata yang jelas di bagian timur. Di bagian timur. Bi nahiyatil masyriq, di arah timur. Di arah timur, wa huwal a'la, di ketinggian di arah sebelah timur sana. Kan barat sana ya. Di sebelah timur, bi nahiyatil masyriq, di sebelah timur. Pernah melihat malaikat Jibril yang asli di ufuk timur, di tempat yang tinggi dan di ufuk timur sana. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi ma ghaba minal wahyi wa khabaris sama bidhanin bimuttahamin. Wa fi qira'atin bidhadi ay bibakhilin fayantaqisu syai'an minhu. Jadi tidaklah Nabi Muhammad itu atas yang gaib, atas yang tidak nampak, yang gaib-gaib, maghaba minal wahyi, yang gaib-gaib daripada wahyu, wa khabar sama, dan kabar-kabar dari langit, maghaba minal wahyi wa khabaris sama'i bidhanin bimuttahamin, yang diduga, yang jadi Nabi Muhammad itu nggak dipercaya sama mereka, disangka bohong, disangka dusta, padahal Nabi jelas mengetahui yang gaib. Wa fi qira'atin bidhadi, pakai dhad. Kalau yang tadi dha, ada qiraah pakai dha, ada pakai dhad. Kalau dha seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dha. Kalau dhad waladhdallin itu dhad. Waladhdallin jangan dibaca pakai dha, waladhdallin, salah. Waladhdallin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin atau bidhanin, pakai dhad atau pakai dha. Kalau pakai dhad, bibakhil, tidaklah bakhil, tidaklah kikir. Kenapa Nabi disebut tidak kikir? Tidak kikir mengambil wahyu, mengurangi wahyu, maksudnya mencatut wahyu. Nabi tidak bakhil dengan wahyu, tidak bakhil dengan firman Allah Ta'ala, dengan syariat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau mengurangi. Tidak. Nabi nggak korupsi wahyu, nggak korupsi ayat. Malaikat Jibril begitu juga, tidak mengurangi ayat, tidak mengurangi sedikit pun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah bakhil, tidak mengurangi atau tidak menyampaikan. Nabi menyampaikan semuanya. Tidak dikatakan Nabi tidak menyampaikan, karena sifatnya Nabi itu adalah at-tabligh, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kan 4 sifatnya Nabi dan para Rasul. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Di antara sifatnya Nabi dan Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Gak ada Nabi Rasul yang korupsi, yang gak mau menyampaikan wahyu, tidak mau menyampaikan syariat. Dia malas, dia berat, dikurangi itu wahyu syariat dari Allah Ta'ala. Tidak ada. Semuanya mereka menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada syariat-syariat tersebut yang harus disampaikan kepada umat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin atau bidhanin. Ya ayuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika, dalam satu ayat ya. Apa? Ya ayuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ada qiraah fama ballaghta risalati, pakai jamak.
Baligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang diwahyukan diturunkan kepadamu. Wa illam taf'al, kalau tidak maka engkau tidak dikatakan yang menyampaikan wahyu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan begitu juga pewaris para nabi, para ulama yang benar, al-amilin as-salihin, yang istiqamah, yang takut kepada Allah, yang memiliki sifat khauf, takut kepada Allah Ta'ala, mereka menyampaikan. Mereka tidak ada yang bakhil, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang korupsi ayat, korupsi hadits, korupsi ilmu, tidak ada. Atau berat, kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, itu ada kecaman dari Allah Ta'ala. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya suatu ilmu fakatamahu, dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang dengan kekang dari api neraka nanti. Uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, dikekang atau dibelenggu dengan belenggu dari neraka. Uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, kekang yang dipakai buat kuda tuh, dengan kekang dari kekang api neraka, bilijamin min nar. Ya, menyembunyikan ilmu nggak boleh. Kalau ditanya ya harus kita sampaikan. Tapi kalau kita ditanya kita nggak tahu, itu juga nggak boleh kita sembarangan. Ya, kita harus mengatakan tidak tahu. Husnul su'al nisful ilm. Sebaik pertanyaan yang baik itu adalah setengah daripada ilmu, bagian daripada ilmu. Dan orang-orang soleh dahulu, ulama-ulama di Madinah, bahkan Imam Malik bin Anas pun demikian. Ditanya tentang sesuatu, kalau beliau masih ragu, ada seorang ulama masih ragu atau masih belum jelas, padahal mereka tahu, tetapi mereka dengan tawadhu'nya menyerahkannya kepada sahabatnya, diserahkan kepada sahabatnya ulama yang lain. Padahal dia bisa jawab, dia ngerti, tahu, faham ilmunya. Dia menghormati dengan tawadhu'nya, menghormati sahabatnya yang lain, ulama yang lain diserahkan. Coba tanya Syekh Anu aja, coba tanya fulan aja. Mungkin dia lebih ngerti, lebih paham daripada saya, begitu. Nah, seperti orang sekarang banyakan, padahal mungkin dia belum jelas, belum ngerti, belum tahu tentang sesuatu, main fatwa sembarangan. LGBT lah dibilang ada di zaman Nabi katanya. Ini tokoh-tokoh yang bicara nih, dan wajib dilindungi katanya. LGBT wajib dilindungi, yang bicara tokoh nih. Akhirnya ada alhamdulillah kiai yang membantah, yang menjelaskan, yang meralatnya. Wajib dilindungi, LGBT wajib dilindungi. Ini ajaran dari mana? Di zaman Nabi pun sudah ada katanya. Apa itu? Khuntha itu bukan LGBT, bukan banci beneran, bukan yang orang laki menyerupai perempuan menyerupai orang laki. Khuntha itu yang terlahir dengan memiliki dua alat kelamin. Khuntha muskil, orang yang lahir memiliki dua alat kelamin, itu yang dimaksud di dalam kitab-kitab para ulama. Khuntha muskil. Adapun orang laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah Ta'ala melaknat, mengutuk orang laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai orang laki. Apalagi kalau lomba Agustusan, 17 Agustus. Bapak-bapak pakai daster. Bapak-bapak pakai daster main bola. Ini nggak boleh, ini haram ini. Bapak-bapak pakai daster main bola, ini haram. Hiburan ada yang lain, nggak boleh. Ada batasannya hiburan. Nggak sembarangan, nggak bebas begitu aja. Jadi kalau main bola pakai celana panjang, pakai training, jangan pakai daster. Jadi orang laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan yang menyerupai orang laki itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begitu, laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai orang laki, dibilang wajib dilindungi. Ini yang bilang tokoh, tapi tokoh perempuan. Ya, kalau dia nggak ngerti, bodoh, jangan fatwa sembarangan. Nggak boleh dia ngasih statement sembarangan. Na'udzubillah min dzalik. Allah, akhirnya ini bikin kacau nih. Nah, pakai kudungannya juga begitu, asal-asalan. Pakai kudung asal nempel doang, pakai jilbabnya juga. Rambutnya nongol sih. Kalau pakai jilbab, rambutnya masih nongol, masih kelihatan ya, ogah-ogahan, nggak niat. Dibilang LGBT wajib dilindungi. Astagfirullahaladzim, itu kalau dia itu dosa besar, bahkan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Kalau dia berdusta atas Nabi, dusta dengan nama Nabi, itu murtad.
berdusta atas nama Nabi. Ya Allah. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi dia siap-siap menempati tempatnya yang di neraka nanti. Siap-siap. Kalau dia menafsirkan Al-Quran seenaknya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Di zaman Nabi ada katanya. Di zaman Nabi ada. Itu juga wajib dilindungi. Astagfirullahaladzim di akhir zaman. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Pakai dhat atau pakai dha, ada dua qiraah. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah Al-Qur'an Al-Qur'an biqauli syaitonir rajim, bukan ucapan syaitan yang mencuri pendengaran, mustariqis sam'i, rajim marjum. Bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk, rajim marjum, yang suka mencuri-curi wahyu, mencuri pendengaran. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Dan Al-Quran bukan ucapan syaitan, bahkan bukan ucapan Nabi, bukan bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah tahu, mengenal Nabi dari kecil. Beliau itu al-ummi, tidak menulis dan tidak mampu membaca. Seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, ada yang mengajarkannya, tentu Nabi punya utang budi kepada orang yang mengajarkan beliau. Ada gurunya, umpama Nabi ada gurunya, wah tentu harus berutang budi. Ini repot ini. Nabi orang yang paling mulia, kekasih Allah Ta'ala. Jadi makanya Allah Ta'ala takdirkan beliau tidak mampu menulis dan membaca, langsung Allah Ta'ala yang mengajarkannya. Dahsyat. Allah Ta'ala yang mengajarkannya langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka yakin sebetulnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan bikinannya, karena Nabi Muhammad tidak mampu menulis dan membaca. Bagi kita aib, jelek, tapi bagi Nabi Muhammad itu keistimewaan. Keistimewaan, langsung Allah Ta'ala mengajarkannya. Gak pantas yang ngajarin Nabi manusia, gak pantas, gak layak. Makanya langsung Allah Ta'ala mengajarkannya. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Makanya ada istilah al-ummi. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Jadi mereka hakikatnya tahu bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Nabi, adalah wahyu dari Allah Ta'ala dengan sastranya yang tinggi, yang dalam. Dan mereka pada saat itu di zaman Nabi, orang-orang Arab, mereka ahli sastra, mereka para pujangga-pujangga, sehingga dikatakan di dalam Maulid Simtud Durar masaqil bulagha minal bashar, apa itu? Jadi tidak mampu. Mereka para penyair-penyair, para pujangga tidak mampu, tidak bisa menandingi Al-Quran. Tidak bisa menandingi Al-Quran, kalamullah. Begitu indah susunan katanya, kalimatnya, peletakannya. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, ma'ani, bayan, badi, ilmu balaghah, belum lagi ilmu-ilmu alat yang lainnya, kita akan menemukan, akan paham, akan ngerti keindahan Al-Quran. Sementara karena kita nggak tahu ilmu balaghah, kita nggak tahu keindahan Al-Quran. Orang yang ngerti, yang mendalami ilmu balaghah sastra Arab, tahu keindahan Al-Quran. Katanya, susunannya, peletakannya, kalimatnya. Dalam Al-Quran banyak sinonim seperti bashar, insan, annas, dan tahapan penciptaan Nabi Adam dari turab, tin, lalu hamaim masnun, sol, dan sebagainya. Nah seperti itu perbedaan. Misalkan perbedaan antara an-nu'as dengan sinah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sinah sama dengan nu'as, artinya ngantuk. Sinah dengan nu'as sama-sama ngantuk, tetapi sinah itu muqaddimatun naum. Sinah itu muqaddimatun naum, pembukaan tidur, sementara nu'as bidayatun naum, permulaan tidur. Muqaddimahnya tidur itu sinatun. Kalau nu'as sama-sama ngantuk, bahasa Indonesia sama-sama ngantuk, padahal itu ada perinciannya. Kalau nu'as bidayatun naum, permulaan tidur. Kalau sinah muqaddimahnya. Nah contohnya seperti itu. Dan juga banyak kalimat-kalimat yang lain. Ada ayat mutasyabih, ada mutasyabihat,
mutaqaribat dan mutamathilat. Yang mutamathilat itu yang cocok, yang persis sama. Ayat ini sama dengan ada ayat di surah Anu. Ayat di surah ini sama dengan ayat di surah Anu, itu mutamathilat. Ada mutaqaribat yang berdekatan, hampir sama. Ada yang mutasyabihat, tasyabuh, ada yang mirip. Ada ayat mutasyabihat, mutamathilat, dan mutaqaribat. Secara umum ada ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tidaklah Al-Quran itu adalah ucapan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Fa bi ayyi tariqin taslukuna fi inkarikum Al-Quran wa i'radikum anhu? Kemana kalian pergi? Kemana kalian hendak pergi? Kata Allah Ta'ala. Fa bi ayyi tariqin? Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kalian menempuh jalan di dalam pengingkaran kalian terhadap Al-Quran? Jalan apa yang kalian tempuh, maksud gitu. Fa bi ayyi tariqin taslukuna fi inkarikum Al-Quran? Jalan mana yang kalian tempuh di dalam kalian mengingkari Al-Quran ini? Wa i'radikum anhu, dan berpalingnya kalian daripada Al-Quran. Jadi ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan untuk dijawab, bukan istifham, pertanyaan yang butuh jawab, yang harus dijawab. Istifham ingkari. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Fa bi ayyi tariqin taslukuna fi inkarikum Al-Qur'ana wa i'radikum anhu? Taslukuna, kalian menempuh jalan mana yang kalian tempuh ini? Tentu semuanya mereka akan tersesat karena berpaling dari Al-Qur'an. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-ghaflah wal i'rad itu min akhtar wa asna'il amrad. Ghaflah, lalai, dan berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran. Ini penyakit yang paling berbahaya, yang paling mengerikan, yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, yang paling bahaya, yang paling menakutkan, yang paling ini bukan penyakit kanker, bukan ini. Penyakit separah apapun, kanker, tumor, dan sebagainya, kalau dia meninggal, selesai. Dengan dia mati, selesai penyakitnya. Tapi kalau seseorang al-ghaflah, lalai, dan berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, itu nanti tanggung jawabnya urusannya di akhirat, urusannya berabe nanti lama, selama-lamanya kekal abadi di akhirat. Waliyadzubillah. Fa bi ayyi tariqin taslukuna? Salaka yasluku. Man salaka tariqan, kita sering mendengar hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan di situ dia menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, antum nih Bapak Ibu nih, hadirin hadirat, datang ke Masjid Jami' Baitur Rahman untuk menuntut ilmu, talabul ilm, maka Allah akan mudahkan kalian antum untuk ke surga. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju ke surga, artinya diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk beramal saleh, untuk beribadah, yang menyampaikan kalian ke surganya Allah Ta'ala. Fa aina tadhhabun? Wallahu a'lam bissawab. In huwa illa dzikrul lil alamin. Masih ada 1-2 ayat, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Semoga Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai imam kita, sebagai panutan kita, teladan kita. Kita harus tunduk patuh terhadap Al-Quran. Kalau kita menjadikan wal Qur'anu imami, Al-Quran imam, artinya kita ikut tunduk patuh kepada Al-Quran. Sebagaimana makmum harus patuh sama imam, ngikutin imam ruku, dia ruku, imam sujud, dia harus sujud. Kata Al-Quran begini ya, kita harus tunduk patuh ngikutin Al-Quran. Itu kita jadikan imam artinya. Jangan kitanya imam, Al-Quran jadi makmum, kurang ajar ya. Kita bermakmum kepada Al-Quranul Karim, kitabullah. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nal haqul fariq. Ada beberapa pertanyaan mungkin ya sebisanya dan sekedar waktu yang cukup. Bagaimana cara mengatur shaf berjamaah di masjid untuk anak sesuai ajaran Rasulullah? Apakah anak yang berisik membatalkan sholat? Bagaimana kita bersikap pada anak-anak yang ke masjid? Ya dengan nasihat. Kalau dia bercanda, kita nasihatin, kita tegur baik-baik dengan lemah lembut. Dan kita sebagai orang tua, kita jadi contoh. Seharusnya kita harus mencontohkan. Kita memberi contoh yang bagus, kita memberikan contoh yang baik. Nanti itu anak insya Allah
akan mencontoh kita yang tua nih, yang dewasa. Kita tuh jangan dengan kasar, dan juga anak yang berisik, orang-orang yang berisik, anak yang berisik tentu tidak membatalkan sholat. Mengganggu, iya mengganggu konsentrasi kita, mengganggu fokusnya kita di dalam sholat, tapi tidak membatalkan sholat, sama sekali tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu dari diri kita. Kita terbuka aurat, kita berbicara, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Kita yakin pas di dalam sholat tiba-tiba, oh saya belum wudhu nih, saya masih punya hadas nih, batal itu mah. Atau hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Itu baru, tapi dengan berisik, dengan keadaan yang gaduh, yang ramai tidak membatalkan sholat. Dan cara bersikap pada anak-anak yang ke masjid itu ya dengan contoh yang baik, tidak ada yang terbaik kecuali contoh ya. Contoh yang baik itulah yang paling mengena, yang paling berkesan, dan juga yang paling ampuh untuk orang adalah contoh yang baik buat kita, dari diri kita. Contoh yang baik dari diri kita nanti akan ditiru oleh orang lain, khususnya anak-anak, khususnya keluarga kita. Nah, sementara di sini apa bedanya waliullah sama yang disebut dengan sunan? Sunan itu kan istilah di sini. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, istilah. Itu mereka wali-wali Allah. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah menjadi kekasih Allah taala itu dengan kita menjalankan syariat yang benar, perintah Allah taala yang fardu, yang wajib. Setelah itu dengan kebersihan hati, tulus ikhlas karena Allah, kedermawanan, kebersihan hati, itu modal utama. Modal utama seseorang menjadi kekasih Allah taala itu dermawan dan hati yang bersih. Bisakhawatin nufus wa salamatis sudur. Hati yang jiwa yang dermawan dan hati bersih. Hati bersih, nggak ada dengki, nggak ada dendam sama orang, nggak ada benci sama orang. Pokoknya ngeliat orang bagaimanapun dia nggak ada niat-niat busuk, nggak ada dengki iri hati. Ngeliat orang susah dia seneng, ngeliat orang seneng malah dia yang susah. Itu tanda orang yang iri hati, hasut, dengki. Ngeliat tetangganya beli mobil dia meriang, tetangganya bangun rumah dia stres. Waduh, naudzubillah min dzalik. Itu hati yang bersih dan kedermawanan jiwa, pemurah dermawan, itu modal utama seseorang akan menjadi kekasih Allah taala. Menjalankan syariat yang fardu, yang wajib, lalu ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah sehingga Allah taala mencintainya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah aurati wa